Baik, kita mulai berbincang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah bi ni'matillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Bapak Dr. Imron Fauzi selaku penguji utama, Ibu Nur Itihadatul Ummah Esos NPDI selaku presiden, dan Bapak Jami Hilmawan sebagai penguji sidang sekaligus pembimbing yang proses menuju ruang sidang. Yang berbahagia dan agak tegang, Saudari Rina Rusmiana. Masih tegang? Sudah lumayan. Sudah agak lumayan tegang ya. Rina Rusmiana NIM P2018308. Benar Pak ya? Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berada di ruang S501 dalam rangka melaksanakan sidang skripsi atau munakosah atas nama Rina Rusmiana P2018308. Mudah-mudahan prosesi sidang nanti berjalan lancar. Marilah bersama-sama kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum Pak Anwar memberikan kesempatan kepada Rina Rusmiana untuk menyampaikan ringkasan hasil penelitian, ingin Pak Anwar cross-check dalam kondisi sehat. Rina, panggilannya Rina atau Miana? Rina saja. Ya. Rina dalam kondisi sehat ya, bisa mengikuti prosesi sidang 90 menit ke depan. Alhamdulillah sehat dan siap mengikuti prosesi sidang. Berikutnya, naskah ini asli, Rina. Dari mana tahunya asli itu? Aslinya dibuat sendiri oleh Rina. Nah, buktinya apa? Membuktikan ke para penguji apa? Membuktikan bahwa ini asli produk saya, buatan saya, otentik saya buat. Apa buktinya? Apa dia terkenal? Surat pernyataan ada nggak? Di lampiran bermaterai asli. Lah, yang asli mana? Di bawah. Ya udah ada tadi ya. Nanti kalau belum nilainya kurang nih. Coba dibuka ini untuk projek aja naskah ini sama dengan yang para penguji enggak? Halaman 26. Sampel di 26, baca kalimat paling atas. Ya, 28. 28 paling atas. Ada pun fungsi, ada pun. Enggak lengkap berarti. Oke. Sudah sama, sekarang Pak Anwar berikan kesempatan maksimal 10 menit saja untuk menyampaikan ringkasan hasil penelitian. Silakan. Bersedia hadir pada sidang saya hari ini. Di sini saya akan memaparkan tentang hasil penelitian saya tentang pengaruh manajemen peserta didik terhadap potensi karakter siswa kelas 11 MA Bendulu Busuk Probolinggo. Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya kenakalan dan penyimpangan yang dilakukan oleh peserta didik MA Bendulu Busuk Probolinggo, khususnya kelas 11 yang terbagi menjadi 3 jurusan, yaitu jurusan IPA, IPS, dan juga bahasa. Kemudian bentuk penyimpangan dan kenakalan yang kerap kali dilakukan oleh siswa antara lain yang pertama, bolos dan terlambat datang sekolah, kemudian tawuran pelajar antar kelas atau antar sekolah, kemudian mengkonsumsi dan menjual obat-obatan terlarang, pencurian di lingkungan sekolah, dan juga acara yang berlebihan. Hal tersebut kemudian mendorong peneliti untuk menggali informasi secara mendalam terkait upaya pendidik dan tenaga pendidikan di lembaga MA Darul Ulum Busuk Probolinggo dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi khususnya karakter religi siswa kelas 11 melalui kegiatan manajemen peserta didik. Penelitian ini memiliki rumusan yang pertama tentang bagaimana manajemen peserta didik di MA Darul Ulum Busuk Probolinggo, kedua tentang bagaimana potensi karakter
religius siswa DMA Baru Lulus Besuk Probolinggo, dan ketiga ada tentang adakah pengaruh yang signifikan atau tidak antara manajemen peserta didik terhadap potensi karakter religius siswa kelas 11 MA Baru Lulus Besuk Probolinggo. Adapun tujuan penelitian ini, yang pertama untuk mendeskripsikan tentang bagaimana manajemen peserta didik DMA Baru Lulus. Yang kedua untuk mendeskripsikan tentang bagaimana potensi karakter religius siswa di MA Baru Lulus, dan yang ketiga untuk menguji tentang adakah pengaruh yang signifikan atau tidak antara manajemen peserta didik terhadap potensi karakter religius siswa kelas 11 MA Baru Lulus Probolinggo. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal. Untuk populasinya sendiri meliputi keseluruhan siswa kelas 11 MA Baru Lulus. Untuk sampelnya menggunakan probability sampling yang berjumlah 68 siswa. Teknik pengumpulan datanya menggunakan angket dan dokumentasi. Kemudian analisis datanya menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan bantuan SPSS versi 25. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya yang pertama, manajemen peserta didik DMA Baru Lulus Probolinggo bisa dikatakan baik dan dengan nilai rata-rata persentase sebanyak 61%. Sedangkan untuk potensi karakter religius siswa bisa dengan nilai rata-rata persentase 53%, dan terdapat pengaruh yang signifikan antara manajemen peserta didik terhadap potensi karakter religius siswa kelas 11 MA Baru Lulus Probolinggo, dan hal ini didasarkan pada data yang signifikan dengan pengaruh sebesar 24,4%, sedangkan 75%-nya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Hanya itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan Rina nanti dinyatakan lulus ya, harapannya kan itu. Lulus tidaknya itu tergantung argumen jawaban yang disampaikan Rina terhadap beberapa pertanyaan para penguji netizen. Yang kedua, teknis dulu Rina. Ketika menyusun ini menggunakan buku pedoman KTI UINEKAS atau IAIN? Benar. Tahun berapa itu, Mbak? 2021. Ya. Tapi ada beberapa yang belum memenuhi standarnya. Di halaman judul itu diajukan kepada Universitas Islam Negeri. Di enter itu kalau nggak salah di pedoman ini. Jadi 2 kalimat. Ki Haji Ahmad Siddiq di baris kedua. Nanti dicek lagi ya di buku pedoman. Oke. Yang halaman kedua sama. Halaman ketiga sama. Nah, moto coba dibantu dibaca. Apa itu bunyinya? Faidah kalau Ya, artinya maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, berjalanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Nah, relevansinya dengan topik judul saudara Rina apa ya? Kesesuaiannya ngambil moto ini. Sebenarnya tidak ada kaitannya dengan deskripsi ya, tapi lebih ke bagaimana maksud saya dalam menyusun skripsi ini sebenarnya. Moto itu mestinya lebih tepat menyesuaikan dengan tema. Ya, temanya apa? Cari nanti moto yang apa? Singkat, padat, boleh nggak ketemu Al-Quran, hadis juga nggak masalah. Ya, yang relevan dengan tema saudara. Persembahan, ya, persembahan. Bangunku, tidurku, sujudku, doaku. Ini puisi apa persembahan? Apa itu hanya memperjalanan? Ini nggak mempersembahkan kok. Puisi ini kayaknya untuk teman khusus ini, ya. Nggak perlu ya. Ada ini kayak kalimat moto, jadi menyemangati, tapi nggak boleh bisa dimasukin persembahan. Persembahan itu mempersembahkan karya ini untuk siapa? Yang pertama untuk orang tua, bapak ibu kalau masih ada, adik kakak kalau ada, keluarga dekat, keluarga langsung, kakak boleh. Nah, dulu-duluku ini siapa enggak jelas, namanya siapa, dan tidak perlu. Jadi hanya poin 2 dan
3. Yang puisi nggak perlu, malah kamu bangunku mendahului kedua orang tua kamu. Begitu orang tua, ini anak saya gimana? Saya kalah sama bangun untuk tidurku. Padahal jadi payah orang tua kan begitu bisa. Kalau di nomor pertama orang tua, tambahi doa anak kepada orang tua. Ya, kamu mendoakan, mempersembahkan dengan mendoakan. Nah, ini ada penguatnya datang, biar gak nervous, kasihan dari tadi nervous itu Pak Dani. Ya, jadi 2 dan 3 yang 4 di itunya di kata pengantar. Oke, Pak Anies sebagai koordinator ya, bukan kepala ya. Kalau kepala nih Pak Dani wakil kepala ya. Koordinator program studi nanti dibetulkan ya. Oke. Itu terkait teknis. Lalu yang berikutnya, Mbak, ini kan ada 2 variabel ya, manajemen peserta didik sama potensi karakter. Sebelum ke, ya 2 variabel betul ya. Nanti Pak Anwar ingin tanya instrumennya dari mana. Apa sih alasan Rina melakukan penelitian di mana ini? MA baru Hukum Besok dan hanya kelas berapa? 11? Baik, karena yang pertama selain Saya juga orang cerita betul. yang pertama karena selain akses lembaga ini diberikan dengan tempat tinggal saya, Bapak, lembaga ini juga memiliki merupakan salah satu lembaga pendidikan favorit di Probolinggo, khususnya di Kecamatan Bisu itu sendiri, Bapak. Ditambah MA baru Bisu ini merupakan salah satu lembaga yang memiliki citra cukup baik di lingkungan masyarakat, sekaligus paling banyak memiliki peran khususnya dalam kegiatan-kegiatan masyarakat seperti itu. Selain itu juga sebelum mengambil judul ini saya sudah melakukan wawancara dan juga observasi kepada beberapa pendidik dan tenaga pendidikan di sana. Kemudian dari hasil pengamatan dan wawancara tersebut ternyata cocok lembaga ini untuk dijadikan tempat pendidikan. Ada diungkap di latar belakang masalah? Ada. Yang diceritakan tadi itu, yang diceritakan tadi itu. Observasi awal itu, nggak ada itu. Kamu ada kenakalan, ada penyimpangan ringan. Hanya bentuk penyimpangan di latar belakang hanya ada bentuk penyimpangan di sana. Ya kok beda dengan yang menceritakan? Ya, kamu lupa kalau kamu nulis ini. Mungkin menjawab dengan apa? Kalau misalkan itu kondisi real yang kamu peroleh apa dari wawancara apa, kamu tambahkan juga lebih bagus gitu untuk memuaskan. Kalau betul ini barusan yang disampaikan tadi. Oke. Mbak, ini kan penelitian kuantitatif ya? Iya. Kamu menentukan sampel ini dari mana? Sampelnya? Kan ada populasi, ada sampel. Menentukan sampel 68 dari mana? Dari pertama melihat jumlah dari peserta didik khususnya di kelas 11 itu, Pak. Kemudian karena memang jumlahnya hanya 68 siswa, jadi 68 siswa. Setelah konsultasi dengan dosen pembimbing saya, beliau memberikan usulan gimana kalau misal nanti diambil keseluruhan kayak gitu. Jadinya sekaligus juga untuk pengambilan sampelnya itu menggunakan probability sampling gitu. Karena dari jumlah peserta didiknya sendiri khusus untuk kelas 11 ini tidak mencapai 100 orang. Probability ada apa? Pengambilan sampel secara acak, Pak. Nah, kalau setelah diambil Secara apa? probability probability sampling itu pengambilan sampel di mana kita memberikan kesempatan kepada populasi yang ada kesempatan yang sama gitu, Pak. Jadi populasi yang ada memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi satu.
kriterianya siapa itu? Ada beberapa cara. Memang kalau populasinya kecil boleh diambil semua. Ada pakai prosentase, ada pakai rumus, ya, dengan populasi sekian nanti ketemu sampai sekian. Oke, jadi sampel sekalian populasi sekaligus sampel, ya. Ini menggunakan karena pengarah menggunakan regresi sederhana, ya. Kalau misalkan tadi ditemui apa? Rumus regresi sederhana Y sama dengan AX plus. Rumus regresi sederhana apa? Kamu kan menggunakan regresi sederhana, rumusnya apa? Kemarin ujinya itu langsung menggunakan. Ya itu uji instrumen. Hasil akhirnya kan ke regresi sederhana jadi. Tapi di ini dia kamu bacakan tadi. Regresi Biasa. sebenarnya itu apa? Kalau kamu pakai ngitungnya manual berarti rumusnya. Tapi kalau kamu itu regresinya ada di menunya di SPSS. ya ceritakan. Tapi kamu tulis di sini tuh rumus regresi sederhana, kamu tulis di naskah, kamu ketik gitu. Berarti kamu nggak ngetik sambil bayangkan yang lain itu. Pak Nara, ini sedikit saja nanti penjelasan. Siapa tahu kamu nulis tapi nggak paham yang kamu tulis itu apa. Kamu kaitkan dengan ini. Ada itu dalam beberapa ini regresi sederhana. Nanti terkait dengan dua variabel, makanya tadi kan Pak Nara tanya variabel satunya apa, yang kedua apa. Nanti mana yang Y, mana yang X, jangan kebalik nanti kamu. Berarti kuantitatif itu harus paham rumus, ya. Nanti kenapa pakai taraf signifikan 0,05? Kenapa nggak pakai 0,01? Kenapa harus pakai uji apa? Uji T tabel. Nah itu harus paham. Ya. Nah, regresi sederhana coba apa rumusnya ini? Pakai aplikasi nggak apa-apa, mana hasil di aplikasi yang SPSS, mana yang tabel, ini lupa regresi seperti ini. Coba praktekkan bawa laptop. Lupa kamu di situ. Menunya dulu. SPSS siapa yang ini? Langkahnya gimana? Langkahnya SPSS itu langkahnya gimana? Ceritakan. Uji sendiri apa ini? Apa lewat ini? Uji sendiri SPSS-nya. Pakai jasa. Pakai jasa, enggak apa-apa, pakai jasa boleh, tapi harus paham produk daripada hasil itu, gitu. Boleh sah-sah saja itu, pakai jasa ujinya, tapi harus paham angka-angka ini pengertiannya seperti apa diperoleh, ini seperti apa itu loh Mbak. Padahal kamu baca kan tadi di hasil itu, yang ini karena pengaruh ini di luar dari yang tidak menjadi penelitian tadi, karena hanya cross-check aja gitu. Apa karena nervous ini? Tidak ada Pak Dhani masih nervous ya, gimana ini? Y sama dengan AX plus B, itu regresi sederhana. Sekarang Y-nya mana? Kaitannya dengan variabel penelitian saudara. X-nya yang mana? Hasil Y-nya berapa? X-nya berapa? Diperoleh persamaan itu bla 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 gitu. Boleh, tak tunggu 1 menit. Coba aja. Yang penting ini ngerti awalnya, Mbak. Wah, saya tahu orang iya karena ada religius tadi. 69 itu. Halaman 69 itu. Aduh. Ini untuk ujian nanti. Ujian kertasnya ada lah kalau ada.
di sini. Entah banyak oke. Dari mana? Pas regresi sederhananya mana di turunnya mana? Mana? Biasanya kan ada keluar di SPSS ini, boleh persamaannya regresi sederhananya ini. Hasilnya tabelnya Tabelnya itu. tabel hasil kalau itu Tabel hasil nggak dimunculkan di sini. Di dalam berapa? Pak Anwar manajemen kan senang kalau suruh hitung-hitungan gini. jadi matematika. Oh, Ada di mana 96 ya. Nilai-nilai ini kalau dimasukkan rumus tadi berarti mana? Karakter religius diperoleh berapa? Enggak kamu munculkan Bunda. Maksudnya kan hasil akhir itu dimunculkan persamaan regresi sederhananya. Kamu Y-nya berapa dalam bentuk angka, X-nya dalam bentuk angka, baru faktor lain itu A yang nggak diketahui karena dipengaruhi faktor lainnya gitu. Bapak belum menemukan persamaan regresi sederhananya. Ya. Kemudian di dalam tersebut diperoleh koefisien determinasi S² sebesar 0,244 sehingga dapat disebutkan bahwa variabel independen yang dijelaskan ini terhadap variabel dependen karakter religius adalah sebesar 20. Oke, ya sudah jadi sama SPSS kan nggak mungkin bohong ya. Terus terakhir Mbak sebelum ke fungsi sama, ini karena kuantitatif, instrumen ini ya, terutama yang tentang karakter religius, ini dari apa? Instrumen yang sudah baku atau buat sendiri? Pertanyaan atau pernyataan itu peneliti membuat sendiri atau sudah ada yang baku diujikan ke responden? Buat sendiri. Kalau buat sendiri berarti sudah dilakukan uji validitas, uji reliabilitas sudah menggunakan apa? SPS juga, enggak uji validitas menggunakan apa? SPLS itu hanya alat bantu, kamu nggak bisa menghitung, dibantu namanya aplikasi SPS. Tapi ujinya dengan uji apa? Validasinya validatornya dosen. Enggak, tadi kan dilakukan dengan tahapan uji validitas pakai uji apa kan ada di sini semua berarti tidak dibaca. Ya? Iya. Ada semua, cuma karena ingin tahu ini loh argumen 5 gitu loh. Kalau seperti ini kan meragukan ini otentitas produknya itu 5 berapa persen gitu. Ya. Oke, dari penelitian lanjut ke penguji utama.
Dokter Ibran Soyi, silakan. Minum dulu aja minum. Ada minum, boleh minum. Ini masih awalan loh, belum intinya nih. Masih awalan saja kayak gitu. Minum dulu ini. Minum dulu. Nah, ini coba biar ini biar gak grogi coba. Ini untuk belum inti nih. Ini minum. Dari Pak Ibran nih. Iya. Masih tetap sakit, nggak ada jambi-jambinya. Tenang, sudah ada Bojonegoro. Sudah siap. Tarik nafas yang panjang, keluarkan. Kok menakutkan dulu, Pak? Tahu kemana saya jawab ini. Saya mulai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Sidang, Pak Dr. Haji Muhammad Anwar, kemudian Bapak Dani Hermawan yang selaku penguji pendamping sekaligus pembimbing, dan Bu Nur Ibahatul Ummah selaku sekretaris sidang. Selamat Mbak Rina Rusmiana ya, telah memasuki tahap terakhir ya, sekaligus. Oke, langsung saja. Kalau teknis di dalam catatan naskah ini banyak sekali ya, yang kalau teknis kurang apa, salah penulisan dan lain-lain banyak sekali, nggak perlu saya sampaikan ya. Substansinya saja. Yang pertama, judul pengaruh manajemen peserta didik terhadap potensi karakter religius siswa. Oke, pemahaman konsep manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik itu apa saja nih tahapannya atau komponennya? Rencana peserta didik. Komponen-komponennya. Apa? Aku nggak salah ya. Ada perencanaan peserta didik. Di dalam perencanaan ada apa? Perencanaan itu ada analisis kebutuhan, Ya, terus? kemudian rekrutmen, Ayo. kan dua itu Bapak. Tiga, rekrutmen dan rekrutmen itu kan Seleksi. seleksi. Ya, itu perencanaan. Kemudian setelah diseleksi masuk, ada pelaksanaan manajemen peserta didik. ya di dalamnya apa? Setelah siswa masuk itu diapakan? Ada ospek Bapak. Oke, namanya apa? Orientasi. Orientasi, ya. Terus setelah diorientasi, Kemudian ada pembinaan. sebelum pembinaan, Pengelolaan penempatan. penempatan peserta didik. Ini kamu kelas 7, saya kelas 7 ada seterusnya penempatan. Setelah penempatan, Ada pembinaan dan pembinaan. Kemudian ada sebenarnya banyak lagi. Ini kamu di sini kurang sebenarnya. Terus apa lagi? pengorganisasian. Di dalamnya apa? Organisasi itu di pelaksanaan itu sebenarnya sudah dibina. Kemudian apa? Iya, setelah dibina dikembangkan, terus komponen apa lagi yang harus muncul? Udah. Selesai itu, berarti dia nggak lulus siswanya. Hah? Ada evaluasi Bapak. Evaluasi, berarti pencatatan hasil Hasil belajar. prosedur. Namanya pencatatan atau pendataan ya kan. Kemudian yang sebenarnya kurang ini ada mutasi. Ya, ini siswa pindah kan? Pindah dari dalam luar atau dari luar ke dalam, mutasi namanya. Ada kelulusan atau penambatan siswa. Di sini tidak ada, punyamu selesai cuma di pencatatan. Ya, ini banyak sebenarnya. Itu ya, semua tahapan manajemen peserta didik itu kan sangat panjang sekali, mulai siswa sebelum masuk sampai siswa lulus. Apakah itu diteliti semua? Penelitiannya itu kemarin terfokusnya di perencanaan peserta didik itu ya Pak. Ya? Di perencanaan, proses perencanaannya, kemudian pelaksanaannya, sama di bagian evaluasi. Nah, ya itu kan berarti semua itu. Perencanaan kan mulai analisis kebutuhan, rekrutmen, kan begitu dah. Berarti kan semua
kecuali yang itu loh Pak, notasi sama bagian. Iya, ya dan maksudnya saya mulai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, mulai analisis kebutuhan, rekrutmen, seleksi, orientasi, penempatan, pembinaan, pencatatan, semuanya itu kamu teliti. Gimana menelitinya? Rekrutmen sekarang bukan masanya rekrutmen. Dari wawancara dengan lembaga pendidikan sana, terus juga dari profil lembaga juga. Coba. Jadi pengaruhnya mulai seleksi, mulai rekrutmen sampai evaluasi terhadap karakter religius, begitu. Enggak Pak, fokusnya di bagian pembinaan dan pengembangannya. Nah, itu kan. Saya baca di sini. Kalau memang bagian pembinaan, di dalamnya kan ada program pembinaan. Program apa itu di sini? Intrakurikuler sama S1. Nah, coba intrakurikuler itu apa? Kegiatannya ya Pak. Nah, maksudnya apa? Kegiatan yang ada dalam kegiatan yang dilakukan ketika proses KDM. Kalau ekstrakurikuler? Kegiatan yang dilakukan di luar kegiatan. Nah, di antaranya apa? Kalau yang intrakurikuler itu seperti mereka di sana itu mengadakan sholat berjamaah, kemudian ada Itu sholat jamaah, ngaji dan lain-lain itu masuk intra atau kokurikuler? Coba. Ada 3 tuh, intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Intrakurikuler itu yang di dalam kelas grup pelajaran itu, yang sudah ada alokasi waktu sekian jam, ya, itu namanya intrakurikuler. Kokurikuler itu pendukungnya, sholat duha, ngaji yasin, sodako, dan kerja bakti, macam-macam, itu namanya kokurikuler. Pada jam pelajaran, cuman sebagai pembiasaan, bukan di kelas tapi. Itu namanya kokurikuler. Kalau ekstrakurikuler, pramuka, drum band, kaligrafi, bahasa Inggris dan lain-lain di luar jam pelajaran. Dari yang kamu sebutkan tadi berarti masuknya? kalau dilihat kalau dari lembaga yang lain itu kan masuk di kokurikuler ya Pak. Bukan lembaga yang lain. Kalau di lembaga Itu ini- teori sudah paten. Kokurikuler itu berarti pendukung kurikuler. Ya kamu sebutkan sholat duha, macam-macam itu berarti masuk di mana? Pengadaan dari berdasarkan wawancara kemarin ya Pak, dari kepala sekolah dan juga dari beberapa tenaga pendidiknya itu kegiatannya dilakukan di jam belajar Pak. Maksudnya Berarti makan pelajaran, alokasi waktu di jadwal pelajaran itu makan itu berarti mengambil itu. Iya. Coba jadwalnya mana? Ada nggak di jadwal pelajaran sholat duha, makan jam pelajaran ada nggak? Ya berarti bukan intrakurikuler. Misalnya ya PAI berapa jam misalnya ya? Masa ada PAI 1 jam? sekitar biasanya kan Nanti dilampirkan, minta jadwal. Kalau memang itu terjadwal, ada di jadwal pelajaran sholat duha, apa istighosa, tiap hari berarti, ya kan? per kelas biasanya. Lah iya, itu muncul di jadwal pelajaran. Berarti menggunakan alokasi waktu Di kurikulum yang sela-sela. sudah ada. Iya. Jadi sela-sela mengambil jam pelajaran. Jadi ketika biasanya itu untuk sholat duhanya itu ya Pak di hari Senin. Nah ketika selesai pelajaran pertama itu nanti kelas A sama kelas B itu mengadakan sholat. Berarti kan tidak makan jam pelajaran, ya kan? Tidak menggunakan jam pelajaran kan? Berarti kokurikuler. Ya, di sela-sela itu namanya kokurikuler. Jam pelajaran itu misalnya begini, jam PAI 3 jam misalnya, 1 jam untuk pelajaran, 1 jam untuk sholat duha, itu namanya kurikuler, intrakurikuler. Paham ya? Jadi teorimu atau paparan datamu dirubah nanti ya. Berarti masuk kokurikuler, bukan intrakurikuler. Oke. Nah, muncul permasalahan. Berarti kan mulai analisis kebutuhan, rekrutmen, seleksi, penempatan. Itu kan enggak jadi tidak mempengaruhi karakter religius berarti kan. Yang mempengaruhi kan pembinaan dan pengembangannya. Kan begitu. Lah kok enggak judulnya aja diganti sebenarnya. Bukan manajemen strategi. Kan ini enggak meneliti mulai seleksi sampai lulus. Tapi hanya pembinaannya saja. Begitu kan. Yang mempengaruhi peserta didik itu kan pembinaannya itu tadi, sholat duha, istighosa, ngaji dan itu kan begitu. Nah kan
Judulnya luas berarti terlalu luas. Padahal isinya bukan dari judul yang semuanya itu. Iya. Nah, berarti judulnya diganti. Manajemen ini Manajemen pembinaan berarti manajemen pembinaan atau manajemen pembinaan peserta didik, bukan manajemen peserta didik mulai rekrutmen. Kamu nggak ngerti mulai cara nyeleksinya bagaimana, kan enggak tuh? Kan enggak, hanya pembinaannya saja. Itu berarti manajemen pembinaan peserta didik. Kan gitu loh. Ya. Nah, kamu nanti judulnya berarti manajemen pembinaan peserta didik Pak tadi. Ya berarti ya semuanya dirubah kan gitu. Aduh, Rina. Ada nih. Sama aja loh. Ini apa kaitannya sama karakter religius? Ya kan? Iya toh, nah lama nampak ini lupa kan. Asalnya belum tadi jawabnya sama Pak Iwan. Nah, lama Dewa ini deh pembimbingnya. Kalau nggak pembimbingnya luar biasa, ya. Saya tanya ke Mbak Rina, pembimbingnya yang jawab dulu. Jadi yang dapat nilai nanti pembimbingnya bukan Mbak Rina. Iya. Jadi tidak jawabannya pembimbing berarti tidak mempengaruhi nilai ya. Satu. Itu ya nanti didiskusikan. Kalau nggak fokus pembinaan manajemen pembinaan peserta didik. Ini fokus istiqosa selaku hal fokus intrakurikuler apa tadi? Kurikuler ekstrakurikuler. Pengaruhnya apa ke karakter religius? Bahkan begitu. Masuk akal, kan begitu masuk akal itu. Ini belum baca ini. Emang dari judulnya aja ketemu. Populasinya 68 ya. Berarti populasi sekaligus sampel. Dijelaskan itu. Tadi di dalam itu ini sampelnya berapa? Saya lihat. Ya, artinya boleh populasi sampel, tapi ada penjelasan. Karena populasi kurang dari 100 orang, maka seluruhnya menjadi sampel koresponden. Itu ya, ada penjelasan itu. Ini saya tanya ini. Saya bingung manajemen strategi apa gitu ya. Teknis nanti banyak sekali. Saya ini langsung kenapa tidak dijadikan judul bagus nih. Pembinaan melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti istighosah, misalnya salah mengaji bersama, sholat duha, sholat berjamaah. Ini jadikan judul bagus. Ya, fokus ke itunya saja. Kemudian di penelitian terdahulu ya, penelitian terdahulu di tabel itu di kolom perbedaan semua judul penelitian terdahulu kan ada manajemen peserta didiknya, ya kan? Semua judul ada peserta didik, manajemen peserta didik. Nah di perbedaan kamu nggak membedakan loh. Membedakan tempat penelitian, lokasi ya, tempat penelitian di semuanya beda. Kalau saya itu dicantumkan. Tempat penelitian itu tidak usah dicantumkan karena mesti beda. Yang harusnya muncul manajemen peserta didik yang mana? Penelitian pertama. Yang dibedakan itu manajemen peserta didiknya, gitu loh. Jadi fokusnya atau mungkin di penelitian yang lain membaginya beda mungkin, kan begitu. Manajemen peserta didik tiap peneliti, tiap pakar itu beda-beda. Ada yang memecahnya sampai rinci, ya, sampai mutasi, sampai pelulusan, yang aja nggak ada tadi kan. Itu coba nanti dilihat pembagiannya beda apa enggak, ya. Kemudian fokus yang mereka teliti ini peneliti pertama, kedua dan seterusnya ini beda enggak? Itu yang dibedakan seharusnya tuh. Ya, punya kan enggak ada sama sekali perbedaan manajemen peserta didiknya. Ya kan? Bukan yang variabel bebasnya, ya variabel bebasnya ya mesti beda loh. Manajemen peserta didik terhadap hasil belajar, manajemen peserta didik terhadap prestasi belajar, terhadap kedisiplinan belajar, itu mesti beda.
yang kamu bedakan manajemen peserta didik. Ya, terus di bawah tabel diberikan kelemahan masing-masing penelitian itu. Kelemahannya apa? Penelitian pertama kelemahannya apa? Misalnya belum membahas tentang apa itu. Oleh karena itu kamu harus menelusuri semua penelitian ini. Kamu baca seluruhnya, bukan abstraknya saja. Ya, dicari kelemahannya apa, ditulis di penelitian pertama kelemahannya apa, penelitian kedua kelemahannya apa, gitu. Baru posisimu menyempurnakan penelitian terdahulu itu. Karena judulmu ini ya bukan judul baru, nggak ada judul baru skripsi itu. Semuanya sudah ada yang meneliti. Tapi apakah tidak boleh? Boleh kan? Cuma menyempurnakan pada aspek apanya, gitu loh. Kemudian di kajian teori loh, setelah membahas manajemen pendidikan Islam, kan ada manajemen SDM, manajemen Pesdik, Sarpras, dan tiba-tiba kamu ujuk-ujuk manajemen peserta didik. Ya dikasih narasi dulu, ya. Dalam penelitian ini memfokuskan pada manajemen peserta didik. Apa alasannya dijelaskan? Baru sub tentang manajemen peserta didik. Ini gak tiba-tiba terpotong. Ini model kajian teorimu itu kan ramuan jamu, ya, tidak ada analisisnya sama sekali. Padahal setiap sub teori, sub kajian teori itu ada analisis di belakang minimal ada. Tiap sub kajian teori, bukan hanya di situ saja, semuanya. Jadi seleksi, menceritakan, kemudian di bawahnya ada analisis kamu sendiri. Kemudian pembinaan, narasikan, kasih analisis penulis itu. Enggak cuma ngeramu. Kalau ngeramu masuk sekian ribu halaman gampang loh. Kan ngeramu cuma copy paste gitu. Tapi analisisnya itu yang penting. Semuanya ya, semua akhir sub kajian teori. Setiap sub-subnya itu harus ada analisisnya. Jangan berhenti di kutipan, tidak boleh ya. Kajian teori itu tidak boleh berhenti terakhir di kutipan, di footnote tidak boleh. Harus ada analisis penulis. Oke. Nah ini mungkin kelewatan, mungkin Pak Dhani kelewatan yang nggak ngecek ini. Halaman 42, ini kalau orang yang paham itu lucu ini. Halaman 42 di sub teori evaluasi manajemen peserta didik. Sudah? Coba itu kebijakan yang paragraf terakhir itu apa? Kebijakan paragraf terakhir paling bawah itu. Bukan Permendiknas ini. Bukan sih, Permendiknas ya itu nomor itu tentang apa? Katanya siapa? Dapat dari mana kamu? Ayo sini, mana yang mengatakan? Coba googling. Googling aja biar tahu dulu, jangan dikasih tahu. Coba langsung aja Permendiknas 4 2022 itu bukan Permendiknas ya, Permendikbud ya. Permendikbud sebenarnya. Cuman bukan itu sini. Coba tuh. Ketik aja. Terus dibaca yang keras biar yang lain tahu semua. Permendikbud ya, Permendiknas Permendikbud nomor 4 tahun 2022 tentang apa? Dibaca. Tentang apa itu? Dibaca yang keras. Iya, ya. Permendikbud nomor. Coba yang keras tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan profesi. Sama nggak dengan isi kamu itu? Hubungan ini apa? Ya. Permendikbud nomor 4 tahun 2022 ya tentang pemberian tunjangan tambahan, tunjangan profesi pada ASN. Hubungannya apa sama ini? Yang bener apa yang bener? Maksudmu itu yang mana? Permendikbud atau apa? Bukan. Enggak, kamu tuh ya. Ini jelas ya Permendikbud, meskipun Permendikbud pun ya salah. Nomor 4 tahun 2022 Permendikbud tentang pemberian tunjangan. Enggak punya tentang standar penilaian. Hubungannya apa? Tunjangan sama penilaian itu enggak ada. Tak cek isinya lu enggak ada. Saya hafal ini Permendikbud. Yang kamu maksud apa? Coba dicari, Tidak ada. tentang sistem standar penilaian pendidikan itu apa? Landasan
Saya paham maksudmu itu bukan ini sebenarnya. PP bukan Kemendiknas, tapi peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2022 tentang perubahan PP nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan. Di dalam standar itu ada standar penilaian. Maksudnya PP dan PP-nya pun bukan ini, ya. PP ini sebagai perubahannya PP nomor 57 tahun 2021. Gitu loh. Ya. Di dalam PP itu ada standar penilaian bla 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 bla. Isinya download itu PP-nya, jangan lihat di Google, jangan dilihat di Blogspot. Ya, Cari PDF-nya. kalau kamu kadang temennya nulis di upload di Blogspot kamu kutip, ini salah yang turun temurun ya. Ya nanti dicari ya yang benar. Biar enggak ini masuk pemberian tunjangan masuk ke sini ya. Oke, kemudian sampel tadi sudah turut saja. Mau Terus kalau narasi data, angka-angka ini loh. Yang paling fatal itu pembahasan. Ya itu penting karena orang itu kadang tidak membaca angka yang panjang itu tidak dibaca. Tapi makna angka itu apa? Ya kan? Nah di pembahasan itu tidak ada maknanya. Angka itu tidak dimaknai, tidak dinarasikan, tidak dianalisis. Itu hanya angka ya, halaman 97 dan sampai ke belakang itu ya, manajemen kota didik ya. Hanya angka tabel, apa grafik gitu ya. Persentase sekian persen, manajemen kategori tidak setuju memiliki frekuensi sebanyak 16 dengan persentase 1%. Apa maknanya? Gak jelas. Apa maksudnya? Fokus pertama, manajemen peserta didik. Coba, kalau di mana itu apa? Terangkan ke saya. Tentang persentase. Iya, maknanya itu apa? Itu kan dari hasil angket yang sudah disebar, itu kan dihitung ya Pak. Terus nanti dari jumlah dari masing-masing pernyataan setuju, tidak setuju, kemudian ragu-ragu dan lain sebagainya itu nanti presentasikan. Lah iya, saya tidak butuh presentasenya. Sudah bisa kan ada di sini. Makna presentasenya itu apa? Manajemen peserta didik yang kamu hasil penelitian ini kan hasil penelitian. Manajemen peserta didik di MA baru lulus. Hasil penelitiannya itu apa maknanya? Kenapa dengan manajemen peserta didik di sana itu? Kenapa? Maknanya apa coba? Hitung-hitungannya itu untuk apa sih hitung-hitungan ini? Presentase. Untuk menunjukkan pengaruhnya dari Ya, belum ngomong pengaruh, fokus pertama. Itu loh. Ya itu maknanya apa? Jelaskan ke saya. Ya kan? Gak dong kan? Maksudnya apa itu? Nah, orang baca ya, itu nggak butuh angka itu, persentase sekian, wah, itu apa maksudnya? Coba jelaskan dulu lah. Di sini memang nggak ada, karena itu coba jelaskan. untuk menunjukkan saja Bapak Nah, maknanya, makna manajemen peserta didik yang kamu grafik itu maknanya apa? Jelaskan maksudnya apa? Bukan setuju sekian persen, yang nggak setuju sekian persen itu Pak ada di sini. Gak dong kan? Aku ngomongnya kok tidak ada hebat. Ya tahu kan. Selesai. Selesai, Ujian itu Pak. sebelum ujian. Ujian nggak boleh dibantu. Oke. Misalnya nih ya, maknanya manajemen peserta didik di MA baru lulus itu tergolong cukup baik. Yang baik misalnya dalam aspek A, dalam aspek B, dalam aspek C. Khusus aspek yang lain, yang A, yang D, yang ini
kurang baik misalnya begitu. Itu makna namanya. Ini tidak ada tuh, tidak ada. Kamu kan langsung pukul rata baik. Kamu kan alumni sini dong. Karena sebelum penelitian harus ngomong baik dulu. Gitu? Padahal saya lihat nggak begitu baik amat ini, langsung kamu ngomong baik gitu ya. Yang baik apanya? Gak jelas. Loh, aspeknya banyak kan, manajemen tadi kan banyak. Baik semuanya nggak mungkin. Mau kampus ini ada yang begini kalau ingin terus cari kelemahan itu banyak. Apalagi pada sekolah MA baru dulu. Coba. Makna itu namanya bisa memaknai data itu. Enggak ada dulu. Nanti yang paling banyak kamu tambahi pembahasan ke belakang, tambah itu semua memaknai angka-angka itu, mendeskripsikan apa maksudnya. Ini tambah analisis data atau memaknai data itu ya. Kemudian setelah itu didialogkan dengan teori. Pembahasan itu intinya mendialogkan antara temuan dengan teori. Berdasarkan teori ini sudah sesuai atau tidak temuan itu. Ini belas gak ada sama sekali. Terus fokus kedua, potensi karakter religius peserta didik di MA. Siswa atau peserta didik yang benar? Ya. Siswa atau peserta didik ini judulnya ada dua kata ya. Gimana? Peserta didik. Ya semuanya peserta didik kalau Peserta didik ini ada peserta didik, ada siswa. Ya, ada peserta didik, siswa, murid, ya kan? Santri, kan ada santri nih, ya kan? Nah, yang mana? Nanti harus konsisten. Peserta didik dan didik semua, siswa semua, gitu. Santri semua. Kayak kita ini santri lati. Gitu ya. Begitu juga fokus kedua, potensi karakter religius. Itu kan angka-angka itu. Maknanya apa itu? Karakter religius, kategori apa namanya ini? Tidak setuju 3%, ragu-ragu 13%, setuju 53%, sangat setuju 31%. Apa maksudnya? Sehingga kesimpulan dari hasil tersebut, karakter peserta didik memiliki rata-rata keseluruhan dengan kategori setuju. Apa maksudnya setuju? Tidak saja. Dari angket yang disebar itu akan ada beberapa komponen-komponen yang dimasukkan. Contohnya di potensi karakter religius ini titik fokusnya itu di komponen beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, silakan aja gak usah. Di situ masih ada susunnya lagi Bapak di bawahnya itu. Yang pertama tentang bangun rasa cinta kepada Tuhan, kemudian anak kepada sesama, anak kepada lingkungan seperti itu. Nah dari angkat-angkatnya itu Bapak memberikan pertanyaan bahwasanya di lembaga itu kegiatan manajemennya mengajarkan tentang akhlak mencintai, akhlak cinta kepada Tuhan atau tidak? Setuju, gitu ya jawabannya. Ada beberapa bagian yang itu dijelaskan ini. Karena 53% mengatakan sangat setuju terhadap aspek misalnya cinta lingkungan, nasionalisme dan berarti apa maknanya? Maknanya itu apa? Dulu, ya. Baru dialogkan dengan teori. Cari teori ada rujukannya, gitu loh. Begitu juga dengan sub ketiga pengaruhnya, belum ada analisis paparan lah, ya, belum ada dialog teori. Jadi ketika fokus semuanya begitu ya, tambahi analisis, dimaknai, didiskusikan, kemudian didialogkan dengan teori. Nah, akhirnya nanti di kesimpulannya berubah, ya. Begini. Nomor satu, menurut didik bisa dikatakan sudah baik, kan? General lagi namanya. Sudah baik, apanya yang baik?
nggak jelas kan. Kesimpulan kedua, karakter peserta didik tergolong sangat setuju dengan nilai rata-rata 53 dapat dikatakan baik, ya kan? Apa artinya? Gak jelas, ya kan? Gitu juga. Terus ini dok yang paling penting juga, yang ini kan memberikan pengaruh terhadap karakter hanya 24%, ya kan? Yang lain malah dipengaruhi oleh faktor yang lain 75 sekian persen, gitu. Berarti kan anak-anak di sana itu tobat lah kasarannya dari nakalnya, kan bukan karena manajemen peserta didiknya, faktor yang lain lebih banyak. Nasihatnya orang tua misalnya ya, faktor karena dipondokkan, faktor karena apa misalnya lihat TikTok tiba-tiba berubah misalnya, kan itu masuk 75% loh berarti. Dan berarti kan pengaruhnya sedikit sebenarnya manajemen peserta didik, kan gitu ya, sedikit berarti. Lu kamu kok ngomong signifikan? Kan bingung dong. Ngomongnya pengaruhnya signifikan, tapi padahal yang mempengaruhinya hanya 24%, ya kan? Faktor yang lain yang 75% tidak terdeteksi kan? Faktor yang lain berarti misalkan orang tua, teman, misalnya pergaulan, akhirnya pengajian, ikut pengajian tiba-tiba obat kan bisa jadi. Nah, iya juga. Nanti itu hasil penelitiannya. Kalau memang salah yang terbaik berarti tidak signifikan kalau begitu. Ya pada tadi harus tinggal. Ya kan dia harus ngerti bapak. Dikatakan signifikan itu acuannya apa? Lah ya itu katanya signifikan. Tapi yang mempengaruhi hanya 24%. Berarti kan gitu. 75% faktor yang bukan manajemen didik kan gitu. Makanya kan dia harus tahu dikatakan signifikan itu apa. Jabarkan secara detail. Kamu menyimpulkan 75% yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Jelaskan aja kenapa. Faktor apa itu 75%? Misalnya. Oleh karena itu manajemen peserta didik tidak begitu mempengaruhi kan begitu ininya. Anak-anak tahu apa itu karena pengaruh lain begitu. Olah gitu. Yang teknis ya kayak penulisan daftar pustaka salah ya. Semuanya sudah baik. Susunannya, kemudian spasinya, menjoroknya itu tidak kayak gitu ya. Itu bagaimana? Tidak kayak gitu semuanya. Terakhir saya ingin ngecek tes. Angket kamu berikan pakai kertas atau pakai Google Form? Tas. Dibagikan ke 68 siswa. Membaginya berapa kali? Satu hari Bapak. Jadi pertama saya ke kelas 11 IPS dulu. Satu hari? Ya. Atau berapa itu? Satu hari pembagiannya diambil hasil akhirnya itu besoknya Bapak. Ya, pembagiannya satu hari berarti kan? Nah, pada hari apa tahu? Selasa. Hari Selasa. Dari 68 siswa tidak mungkin masuk semua. Tidak mungkin kembalikan semua. Begitu logikanya. Wong semua kelas pasti ada yang izin, ada yang sakit, ya kan? Kenapa ini kok kembali semua? 68. Karena saat itu ada ekstrakurikuler, ada kelas meeting dan itu mengharuskan peserta didik masuk. Meskipun yang sakit harus masuk berarti. Alhamdulillah saat itu tidak ada yang sakit. Ada yang izin semuanya. Terus ketika dibagikan semuanya ngisi. Yang memberikan itu adalah dari Ada yang ini. Saya kadang sering ngetes, ya, masuk. Sampelnya 100, dibagi 100, ya kan? Kembali 100 dengan penuh, dengan isi. Nah, kadang ada satu yang nggak balik misalnya, ini gimana? Ya, isi sendirilah gitu. Begitu nggak sebenarnya? Kalau kemarin itu yang memastikan saya setelah dikembalikan itu dari guru wali kelasnya
Jumlahnya 68 itu persis. Iya. Kembali semua. Terisi semua. Terisi semua. Nah, lampirannya tidak. Lampiran hasil isinya. Yang tinggi Ya? Tidak dilampirkan. di mana? Apa ini, Pak? Yang diisi itu yang asli di mana? Cek centang-centangnya. Di mana? Nah, Kenapa nggak di bawah? ini ya. Di bawahnya apa namanya rekapitulasi itu yang angka itu ya. Lebih detailnya lihat pada link berikut. Kasih link Google Drive. Kamu scan semuanya itu, jadikan satu, upload di Google Drive yang dipublish ya, yang bisa dilihat, taruh di bawahnya itu. Kalau memang dilampirkan sangat tebal, ya kan? Jadi gitu, biar nggak tebal. Lebih detailnya hasil isian angket bisa dilihat pada link berikut. Link muncul. Nah, ya. Nah, ya kalau yang ada yang nggak ngumpulkan ya jangan diisi sendiri, gitu ya. Hah? Enggak. Mungkin kalau misal itu jadi kan dari wali kelasnya mungkin jadi. Nah, kan berarti palsu berarti. Berarti kevalitan proses pengisiannya bukan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada kita sudah. Baik, ucapkan terima kasih Pak Dr. Utama telah banyak memberikan masukan untuk kesempurnaan pemilihan Rina. Berikutnya kepada Komisi Pendamping Bapak Dani Hermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas keterlambatan habis setelah akan kembali ulang karena baju saya tidak ada yang setrika, tidak ada yang setrika. Kasihan juga. Istrinya kemana? Ya, Dan ketika balik itu juga kena macet. Nah, dia Mbak Rina selamat, dia sudah di akhir perjalanan, dia semoga betul-betul di akhir ya. Nah, Mbak Rinanya adalah salah satu mahasiswa mungkin dari 3 ini ya, yang setelah seminar proposal itu hilang tak kemana itu berbulan-bulan tak WA ini Pak, insya Allah besoknya itu nggak tahu bulan depan atau nggak tahu ya. Ada beberapa hal yang harus saya konfirmasi. Pertama, untuk paparan data yang tadi sempat disinggung oleh ketua sidang, nah itu sebenarnya yang dimaksud adalah sebelum kamu hasil hitungan tampilan data bab 4 seperti juga tadi yang paparan data atau penyajian data yang belum 96 itu. Nah tiba-tiba ada hasil. Padahal kamu kan setahu saya kan untuk mencantumkan sebelumnya datanya sebelum kan ada ingat berapa, unit berapa, residunya kan baru nanti hasilnya kan gitu. Tidak ada di sini dan itu dijelaskan dulu maksudnya apa. Nah dari regresi itu dikatakan signifikan itu apa kesimpulannya? Kok bisa dikatakan signifikan? Kenapa? Mengambil itu yang dulu. Kenapa pembimbingan? Dikatakan signifikan karena hasil aman lebih besar dari apa? Gara-gara Pak Imran balik. Topiknya sendiri aja tak boleh jawab. Ini nak kakak giling ini dia. Nilai hitung apa?
apa presentase tadi atau nilai apa dibanding dengan apa gitu. Ini kalau pembimbingan yang bisa kayak cetok. Jawab. Bimbingan itu tak suruh ngitung ulang. Tak suruh ngitung ulang bukan saya. Ya bisa loh. Gak tahu ditanya sekarang. Karena ini Bapak, karena dikatakan signifikan karena setidaknya 0,020 itu bisa berbeda 0,0. Maksudnya ngomong tadi Iya, ya seluruh tingkat signifikan apa sih? saya dengan Tuhan paham, mereka paham itu sendiri. Ayo. Kuantitatif nggak paham ya. Ngasih tak kayak ini tutorial ikut tak wes tahu kapan ikut kok. Ya itu aja pertanyaan saya. Dikatakan signifikan karena titik R hitung titik dibandingkan dengan R tabel. Ada itu. Itu lah, kalau nggak bisa mengungkapkan tulis saja. Ada di pikiran, tapi nggak bisa mengungkapkan gitu ya. Kayak mau tembak ini ya, pasangan gitu ya. Ada di pikiran, tapi nggak bisa mengungkapkan gitu ya. Kita tahu dari mana kalau ada di pikiran, tapi nggak diungkapkan. Ungkapkan aja, terima tolak itu nomor sekian. Dasar musyawarah. Oh, yang belakang diam dulu juga ya. Biar diingat-ingat dulu. Karena di situ nilai R-nya lebih besar dibandingkan nilai X-nya. Jadi nilai signifikan karena di situ. Betul seperti itu. Betul seperti itu. Signifikannya berapa? 0, mana? R-nya kan 0, R-nya 494. Nah, terus apa gunanya R tabel itu juga? R. Sini besarnya. Iya, sarung saya masih basah semua. Ini memang kualitas. Ya. Masalah ini spesifikasi. Iya, skripsi tesis terus harus skripsi. Sebuah. Ini kan. Kalau dari ini. Ya, ya nanti dibaca lagi wes sih. Nah, nanti ada tambah dikit itu yang pembahasan bisa kamu ambil dari instrumen. Instrumen kan ada poin-poinnya kamu tadi terakhir menjelaskan bahwa kata analisis ada akhlak tabel dan alat dan negara kan itu. Karakter analisis kan dibagi-bagi. Nah itu yang kamu jelaskan. Oh, dari berapa persen karakter yang maaf beragama maaf pada agama itu mereka rata-rata menjawabnya kan gitu. Jadi dari pertanyaan sikapnya mereka kan ada saya apa
rajin apa. Nah itu kan terlihat di instrumen. Nah itu aja yang kami jadikan. Datanya sudah ada, tinggal masukkan di pembahasan, dijelaskan di narasikan. Itu aja ya. Cukup Bapak kembali. Baik. Makasih kepada Uji Pendamping telah mengingatkan kembali kepada Rina untuk mengingatkan apa yang sudah diketik. Tapi kalau ada diketik dia dapat lupa karena karya sendiri. Dulu kita barangnya ditambah. Iya. Realitas atau reliabilitas? Bukan, penafsiran. Ayo, siapa? Realitas apa reli? Real apa reli? Reli ya? Pilih mana? Pilih bener yang mana? Yang Ini berarti salah bukan? salah ibu yang Oke, yang bener yang mana? Ada nggak? Kata-kata yang pakai reli? ada ibu di dalam Yang apa? yang kedua. Tapi ke belakangnya pakai reli apa ya? Ya, yes. Dan halaman 61 Mbak. Paling atas coba ya. Memposisikan semua anggota pada populasi dan posisi yang sama. Sama kayak salahnya beda. Salam. Oh iya itu tante. Kali juga itu. Salamnya ya. Dia kan yang sama. Oke. Dari santri. Ya semua sampelnya salaman dulu. Aduh, jadikan sampel. Cek nanti ya kata-kata yang Kuah-kuahnya kok itu. ya pakai kamu kuantitas sama kuah. Kuah ya. Jadi kata-kata dibuang dan dibuang itu harus dibedakan. Dan nanti enggak ini ya apa namanya enggak kayak kalau mix method punya kamu mungkin oke, tapi kan kamu pakai kuah. Jadi banyak pakai rumusan, pakai fokus. Nah, terus nanti pembahasannya kayak nanti menggunakan ini catatannya ada. Nanti dicek di punyanya Kak Imran ya. Sudah sih sama Ustaz. Baik, diucapkan terima kasih. Kita stopkan 1 menit saja. Coba yang belakang nahan kalau pingsan nanti. Ya. Itu masih direkam. Itu mulainya. Jadi kata dia sih nanti jujur ya Ustaz. Iya. Betul nggak itu? Oh, udah tidak lagi? Enggak. Rata-rata nilainya betul tidak itu? Pak, ternyata tuh Pak. Ini Iya, baik. pembimbingnya memang baru. Pembimbingnya Bu, gak fair ini. Sini bisa-bisa gitu. Baik, perhatikan dari hasil penelitian, maka saudara Rina terpaksa dinyatakan lulus. Lulusnya dengan dinyatakan lulus, maka ada beberapa kelanjutan. Yang pertama, proses perbaikan sudah dalam bentuk hard copy dan soft copy maksimal 20 hari dari sekarang. Sekarang tanggal berapa? Ya, ditambah 20 hari berarti tanggal 9 November sudah disetor ke beberapa unit untuk mendapatkan surat bebas tanggungan administrasi ya. Tanggal 9 November perbaikan di samping catatan Bu kita dilihat di beberapa dokumen yang diberikan bersama ya, sama panel dan pembimbing. Yang berikutnya ketika menyerahkan soft copy ya dalam bentuk CD ke program studi sekaligus menyerahkan buku tentang keprodian MUI. Mengisi Iya. juga administrasi prodi di website. Nah, yang terakhir mengisi bebas administrasi di website, di-upload surat yang dari akademik. Paham? Diselesaikan tanggal 9 November, menyerahkan soft copy sama buku mengisi di web MUI bebas administrasi.
biar segera mendaftar sudah. Kalau sudah selesai semua. Bisa dipahami? Cek kalau sudah dipahami kita tetap dimulai dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk sambil nangis nggak apa-apa.